Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sofia Lestari SSI. Saya adalah guru biologi di SMA Dharma Yuda Pekanbaru. Saat ini saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2022 Universitas Tadulako. Saat ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran biologi tahun 2022. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Oke, silakan semua kelas maju ke depan. Kita pimpin doa. Stand up. Before we start our lesson, let us pray together. Dear God, thank you for this beautiful morning. Now we're going to study. Please bless us so we can get lesson well. Bless our teachers and also our friends. Wherever they are in pray. Greeting. Good morning, Miss Sophie. Oke, good morning. Silakan duduk. Oke, apa kabar kalian? Baik. Siapa yang hadir? Siapa? Berlin ya? Oke. Berlin, apa kabarnya? Telah bangun. Berarti dia telat ya? Oke. Yang lain sehat? Gak ada sakit ya? Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita akan menggugah rasa nasionalisme kalian, ya, dengan bernyanyi lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Oke, silakan berdiri semuanya. Tahu kan lagunya? Oke, nggak perlu miss buat musiknya ya. Oke, kita mulai dari 3, 2, 1. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita sudah menggugah rasa nasionalisme kita dengan bernyanyi lagu nasional. Sekarang karena ini masih pagi, misal kalian pasti masih ngantuk ya. Sekarang kita akan uji konsentrasi kalian sebelum kita menerima pelajaran. Oke, ikuti instruksi yang Miss katakan. Ikuti instruksi yang Miss katakan. Oke, tangan ke bawah, tangan ke depan, tangan ke bawah, tangan ke atas, tangan ke depan. Oke, sudah konsen. Ada ngantuk ya. Oke, kita lanjut. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai bab sel. Ada tiga tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi komponen kimiawi penyusun dari sel. Yang kedua, menganalisis struktur dan fungsi bagian-bagian sel yang meliputi ada dua ya, sel hewan dan sel tumbuhan. Yang ketiga, menyimpulkan hasil diskusi tentang kimia bentuk sel, kemudian struktur sel hewan dan sel tumbuhan. Oke. Nah, perhatikan gambar yang ada di depan kalian. Ini ada gambar, ada ukuran, ya.
Sudah ada gambar-gambarnya. Ada pertanyaan? Tingkat organisasi kehidupan diurutkan berdasarkan apa? Ada yang bisa jawab? Coba. Berdasarkan apakah tingkat organisasi kehidupan? Silakan, Edric. Ukuran. Berdasarkan ukuran. Oke, boleh. Karena ini kalian pasti melihatnya ada ukurannya ya. Nah, yang lain selain ukuran, bagaimana kita bisa mengklasifikasikan atau yang mengklasifikasikan masing-masing organisme-organisme tersebut? Ada yang tahu? Berdasarkan apa? Susunan apa ya? Susunan di dalamnya. Apa yang ada di dalamnya? Kira-kira? Apa? Struktur apa? Struktur? Selnya. Ya. Nah, kalian tahu dari mana? Dari gambar kan? Tadi kalau misalnya Edric itu kelihatannya dari angkanya mungkin, ya. Kalau Nicholas mungkin bisa lihatnya dari gambarnya. Oke, kita bisa lihat ini dari struktur selnya yang paling apa nih? Yang paling kecil atau sederhana ke yang Besar. ya, ke yang kompleks. Ya, oke. Sekarang, kalau tadi kalian sudah ngomong tentang sel, nah, apakah sama setiap sel penyusun dari tubuh organisme? Beda ya. Nah, ini ada gambar. Coba, kira-kira apa sih kesimpulan yang dapat kalian tarik dari gambar ini? Coba, ada yang bisa? Ini bawang merah ya. Ini sel tumbuhan, kemudian ini organ manusia. Ini manusia. Oke, ada yang bisa? Ya, silakan Evia. Sel merupakan bagian yang paling kecil dan sekumpulan sel akan membentuk sebuah jaringan, kemudian sekumpulan jaringan akan membentuk suatu organ, lalu kumpulan organ yang berbeda akan membentuk sebuah sistem organ. Wah, lengkap sekali, kasih aplaus ke Evia. Ya, sudah dijelaskan mengenai sel. Dari Evia menjelaskan mulai dari sel, ya, kumpulan dari sel akan membentuk sebuah jaringan. Jaringannya nantinya akan berkumpul membentuk organ. Organ itulah penyusun dari sistem organ dari suatu makhluk hidup. Di sini gambarnya adalah manusia. Ya, oke. Sekarang, oke, perhatikan gambarnya. Apa perbedaan dari hewan yang dilingkari? Coba, ini gambar apa? Ini sapi, kemudian ini ayam. Nah, kalian sudah belajar kan di kelas 10 mengenai sistem klasifikasi pengelompokan makhluk hidup. Nah, kira-kira apa sih perbedaan dari kedua hewan yang dilingkari ini? Ada yang bisa? Ya, silakan di kelas. Satu mamalia, satu unggas. Satu mamalia, satu unggas. Oke, benar. Nah, sekarang kalau mereka berbeda, apakah ada persamaannya? Apa? Apa persamaannya? Ayo, silakan katakan. Apa persamaan mereka? Ya. Sama-sama hewan. Ya. Ya benar, sama-sama hewan. Saya benar, tidak salah. Oke. Ada yang lebih spesifik, ini terlalu luas ya. Sama-sama hewan. Oke, silakan Bre. Apa? Kingdomnya sama. Kingdomnya sama. Kingdomnya apa? Ya udah sama aja. Sama aja dengan animalia hewan. Oke. Ada lagi? Apa sih persamaannya? Caranya mirip. Selnya mirip. Ayo, hati-hati. Selnya mirip. Sama ya? Selnya sama, ya. Jadi mereka itu tersusun, ya, baik sapi maupun ayam. Kedua hewan ini sama-sama tersusun atas selnya, yaitu sel hewan, ya. Oke. Nah, sekarang ada permasalahan yang harus kalian pecahkan. Kalian perhatikan gambar. Ini gambar kaki, ya. Gambar kaki dari atlet pelari maraton. Ya. Perhatikan narasinya. Seorang ilmuwan melakukan percobaan dengan membandingkan dua buah sel. Sel yang pertama diambil dari otot betis seorang pelari maraton, sedangkan sel yang kedua diambil dari otot seorang programmer komputer yang jarang berolahraga. Apakah perbedaan dari kedua sel tersebut? Ada yang bisa jawab? Apa perbedaan? Jadi kalau misalnya kita lihat di bawah mikroskop, ada nggak sih bedanya antara sel di betis orang yang pelari atau atlet, ya, sama dengan orang yang jarang berolahraga? Ada yang bisa? Coba silakan, Edric. Jadi karena pelari maratonnya lebih sering
sering beraktivitas, jadi lebih banyak energi, jadi respirasinya lebih banyak, jadi kayaknya mitokondrianya lebih banyak. Oke, kasih aplaus untuk Edric. Ini kayaknya sudah bisa semua ya prosesnya ya. Sudah tahu semuanya. Oke, untuk lebih jelasnya nanti Miss akan membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok ya. Ini duduknya dari kelompok kan? Ya, dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Miss akan memberikan LKPD, lembar kerja peserta didik, yang berisi persoalan-persoalan tentang bab ini. Oke? Kemudian bahan ajarnya nanti Miss kasih di grup kita, di grup WA. Kemudian nanti ada link YouTube yang bisa kalian lihat untuk membantu kalian mengerjakan LKPD ini. Oke, silakan dikerjakan LKPD-nya. Dari ya, oke, silakan dikerjakan. Ya, nanti dikumpulkan satu bundel per kelompok ya. Dikumpulkan satu bundel per kelompok, satu rangkap aja ya. Sisanya itu tertinggal untuk kalian. Ya, silakan kerjakan bareng-bareng.
bisa di scan markernya. YouTube itu. Materi sampai di aku buka kertas mana lah bagi-bagi kami kerjakan ini kan nanti mengisi mereka bagian kedua yang pertama kak yang terakhir itu aja. Mungkin kita kasih atau menjadi nomor 3 Kak. Yang menyusunnya karbohidrat, protein, siapa lagi? Bagaimana? Masalah nomor. Eka yang mana? Ini yang pertama apa ini kak? Fungsi yang ini aja, organel. Udah. Yang bagi semuanya? Yang bagi organel? 7, 8. Coba misalnya berapa persen air dalam tubuh kamu? Dalam tubuh kamu 70 di sel lebih banyak. Banyak kapasitas karena tidak seperti campuran air yang ada di dalam seperti saya manggil. Bapak Lionel mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, silakan dibuka aja KPD kalian ya. Kita cek apakah jawaban dari kelompok Lionel benar. Oh ya, Oke, selamat pagi semuanya. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja dari KPD kami. Untuk nomor pertama, soalnya jelaskan mengapa sel disebut unit struktural terkecil makhluk hidup. Itu dikarenakan sel merupakan komponen dasar yang menyusun jaringan tubuh makhluk hidup yang paling kecil yang dapat berdiri sendiri. Sedangkan nomor 2, jelaskan mengapa sel disebut unit fungsional terkecil makhluk hidup. Itu karena semua fungsi atau proses kehidupan dalam makhluk hidup itu terjadi dan diakses di dalam sel. Untuk nomor 3 ada tabel senyawa penyusun sel beserta fungsinya. Ada 4 yaitu karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleat. Masing-masing fungsinya yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat berperan sebagai sumber energi utama dalam menjalankan aktivitas sel. Kemudian juga menjadi komponen penyusun DNA dan juga pembentuk struktur sel, misalnya seperti membran sel. Lalu ada lemak berperan sebagai komponen utama membran plasma, pembentukan hormon dan vitamin, sumber energi cadangan, dan kontrol suhu tubuh. Lalu ada protein ada 2 yaitu struktural dan fungsional. Protein struktural itu sebagai penyusun organel, misalnya seperti di membran sel. Lalu fungsional itu seperti enzim untuk reaksi kimia. Lalu yang terakhir ada asam nukleat. Asam nukleat ini selain mengontrol aktivitas sel di nukleus, dia juga menyimpan dan membawa informasi genetik. Lalu untuk nomor 4 terdapat 2 gambar yaitu sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Berdasarkan gambar tersebut, beberapa kesimpulan dapat diambil mengenai perbedaan antara keduanya. Yang pertama adalah sel prokaryotik itu tidak mempunyai membran inti sel, sedangkan sel eukaryotik itu punya.
Lalu yang kedua, sel prokaryotik tidak mempunyai sitoskeleton, sedangkan sel eukaryotik punya. Lalu yang terakhir adalah sel prokaryotik tidak mempunyai retikulum endoplasma maupun badan Golgi, sedangkan sel eukaryotik punya. Lalu untuk nomor 5, terdapat gambar struktur dari membran sel dan beberapa label dari A sampai E. Masing-masing labelnya: A adalah glikoprotein, B adalah karbohidrat, C adalah glikolipid, D adalah protein perifer, dan yang terakhir E adalah protein integral atau globulin. Lalu lanjut ke nomor 6, gambar dari sel hewan beserta labelnya. Nama-nama dari masing-masing organel. Yang pertama, nomor 1 itu nukleus atau yang ditunjuk membran nukleus, sama aja. Lalu nomor 2 itu adalah retikulum endoplasma halus. Yang ketiga, badan Golgi. Yang keempat, retikulum endoplasma kasar. Yang kelima itu mitokondria. 6 itu membran plasma. 7 sitoskeleton. 8 ribosom. 9 itu sentriol atau sentrosom. Dan yang terakhir ke-10 itu lisosom. Oke. Ada pertanyaan? Silakan. Kelompok lain ada yang mau menanggapi hasil diskusi dari kelompok 2? Silakan. Sudah sama semua? Sudah? Oke. Sudah? Oke, silakan kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Terima kasih. Oke, selanjutnya kelompok 1. Silakan maju. Siapa yang maju? Kelompok 1. Jadi perkenalkan, saya Leoni dari kelompok 1 dan saya akan membagikan hasil diskusi kelompok kami. Jadi nomor 7 yang bisa dilihat dari gambar, yang pertama itu kloroplas, yang kedua formula, yang ketiga nukleus, yang keempat retikulum endoplasma kasar, yang kelima RNA halus, yang keenam membran sel, yang ketujuh badan Golgi, yang ke-8 vesikel Golgi, yang ke-9 dinding sel, yang ke-10 sitoplasma. Selamat pagi, saya Rika dari Indonesia. Kami sebagai perwakilan kelompok 4 akan mempresentasikan nomor 9 dan 10. Yang nomor 9 itu ada 2 orang, yaitu seorang Harapan dan juga seorang programmer komputer dan dalam olahraga. Pertanyaannya adalah Salman yang paling banyak memilih mitokondria. Jadi kesimpulannya kita tahu kalau sel itu bisa dibagi jadi 2, ada sel turunan dan juga sel hewan, dan strukturnya juga berbeda. Dan sel itu disebut sebagai unit struktural dan fungsional kecil karena dia merupakan bagian paling kecil, nggak dapat dipisahkan lagi, dan nggak dapat dibelah lagi, dan itu terjadinya semua fungsi dari hidup itu tersebut. Dan sel itu terbuat dari karbohidrat, lipid, protein, dan juga asam nukleat. Terus juga ada perbedaan antara sel eukaryotik dan juga prokaryotik yang mungkin tadi dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian untuk membran sel sendiri itu terdiri dari protein, karbohidrat, glikolipid, protein periferal, dan juga protein integral. Dan pada dalam sel itu sendiri terdiri dari beberapa organel yang saling mendukung dari fungsi dari sel itu sendiri. Dan organel dari sel ini juga dapat berubah seperti kasusnya tadi pada pelari dan juga pada program komputer, di mana mitokondrianya akan lebih banyak pada mitokondria akan lebih banyak pada pelari dibandingkan pada yang programmer, karena juga berbeda. Dan sampai pada itu juga untuk sel tubuhan itu memiliki jenis sel yang membuat strukturnya akan lebih keras daripada struktur sel. Mungkin dari aku. Oke, ada yang komentar? Bentar saya. Ada? Tidak ada? Ada yang mau menambahkan kesimpulannya? Tidak. Tidak ada? Oke, maka ada kasih aplaus untuk kelompok. Oke, ada sedikit mungkin yang kurang lengkap di tabel yang penyusun dari komponen sel. Oke, jadi komponen sel itu selain yang kalian sebutkan tadi apa? Karbohidrat, protein, lemak, apa lagi? Asam nukleat. Nah, selain itu kan semua yang kalian sebut itu
di mana masing-masing memiliki fungsinya. Contohnya nih, karbohidrat menghasilkan energi, ya. Asam nukleat pasti penyusun dari DNA atau RNA kita. Kemudian ada protein, ini untuk sebagai penyusun dari membran sel, ya. Penyokong juga bisa. Kemudian lemak ini juga menghasilkan energi, ya, paling besar. Nah, ini organik. Jadi selain komponen organik, komponen sel itu penyusunnya ada juga anorganik. Nah, ini apa, Miss? Boleh kalian tambahkan ya? Jadi yang anorganik ini ada air. Silahkan kalian tambahkan, bisa di bawah sampel atau di sampingnya atau di belakangnya juga nggak apa-apa. Oke, ada air. Nih, kita tahu tubuh kita itu kan paling banyak itu mengandung air, di mana fungsi air adalah sebagai pelarut. Kemudian ada mineral, garam-garam mineral ini berfungsi untuk menjaga tekanan osmosis sel. Jadi agar dalam keadaan isotonis, ya, tidak hipertonis atau hipotonis. Jadi itu fungsi dari mineral. Kemudian yang ketiga ada vitamin. Ini vitamin ini berfungsi sebagai katalisator, ya, mempercepat lajunya reaksi. Kemudian ada bermacam-macam dari vitamin yang berguna. Ada A, B, kemudian C, D, E, dan K. Oke, silakan ditambahkan di komponen sel, ya, khususnya yang ini yang belum ada, ya, yang anorganik. Oke, sekarang kita kesimpulan sama-sama, yuk kita berikan kesimpulan sama-sama. Yang pertama, apa itu sel? Apa itu sel? Unit struktural dan fungsional terkecil penyusun dari makhluk hidup. Kenapa dia dibilang unit struktural? Kenapa struktural? Karena di dalamnya ada struktur. Apa itu strukturnya? Ada lagi, kenapa? Ada organel selnya. Gunanya untuk apa? Strukturnya tadi untuk menjalankan fungsinya masing-masing. Jadi itu hubungannya ke fungsi dari sel tersebut, ya. Contohnya nih, misalnya kita bisa ambil sel saraf. Nah, fungsinya itu apa? Menghantarkan impuls, ya. Jadi dia selain punya struktur, punya organel, dia memiliki fungsi-fungsi tertentu. Oke. Kemudian kesimpulan selanjutnya, ada dua macam jenis dari sel. Berdasarkan apa? Berdasarkan ada atau tidaknya membran inti sel. Yang pertama namanya prokariot, ini yang belum atau tidak punya membran inti sel. Yang kedua eukariotik, berarti dia yang memiliki membran inti sel. Oke, kemudian kita masuk ke bagian-bagian atau struktur dari sel itu sendiri. Oke, bagian paling luarnya itu adalah membran sel, ya. Nah, karena dia paling luar, ya, berarti dia fungsinya itu apa? Antara dalam dan luar. Ya, jadi dia itu membantu dalam pertukaran senyawa, ya, bisa air, bisa glukosa dari dalam atau dari luar sel, ya. Kemudian ada bagian-bagiannya kan? Ada apa aja bagiannya? Ada masih ingat tadi? Yang pertama apa? Bagiannya bagian dari membran sel. Nah, glikoprotein, kemudian glikolipid, kemudian yang bulat-bulat kepalanya apa? Fosfat, kemudian ekornya lipid, ya. Kemudian dia ada mengandung dua macam protein. Protein apa? Yang berdiri. Sekarang kita evaluasi, ya. Silakan kalian kerjakan di buku tulis. Ada 5 soal. Oke. Ada 5 soal esai. Langsung jawab aja ya kalau sahabat soal. Oke. Langsung jawab. Ini nomor 1 agak banyak, tapi sih jawabannya disingkat-singkat. Ya. A, B, C, D. Ini bukan filter ya, bukan berganda. Ya, bukan. Ini pertanyaan.
Oke, kuisikan terakhir. Silakan. Boleh riskan bapaknya atau ini aja? Ada lagi. Saya nggak bisa betul. Bisa kan? Nggak pakai aplikasinya. Reaksi kimia. Ini sebenarnya apa sih? Harus air ya. Oke, ketiga. Kasih. Ada yang namanya Indonesia dulu Indonesia. Oh, ini cepat ya? Ada yang namanya Indonesia dulu. Nice. Oh, Selamat ya. Ini tadi ya, yang dijelaskan tadi. kau kompetitif loh, yang itu lah. Ini kalau sih organisasi bukan yang panas berarti reaksi. Yang penting belajar dulu. Enzim pencernaan. Gimana dia lagi? Positif sekali ya. Oke, terakhir. Aduh. Agak lama ya. Oh, berarti ada gulanya. Berarti yang penting gula. Iya, kalau begitu berarti Oke, siapa kira-kira?
Buset ya, ini dapat lagi pesan. Dikit lagi login. Mana? Login HyperSS. Aduh. Ada hadiah. Oke, ya. Tadi kita sudah kesimpulan, kita sudah evaluasi, kita sudah kuis ya. Nah, mitokondria adalah pembangkit tenaga listrik di dalam sel. Untuk menjaga mitokondria dari kerusakan itu sama dengan kalian menjaga tubuh dari serangan stroke, kemudian gagal jantung, diabetes sampai demensia. Ya, inilah gunanya kita belajar mengenai sel sehingga kita tahu apa fungsi dari organ sel tersebut dan gimana jika organ tersebut itu bisa kalau sel rusak apa yang terjadi. Ya, jadi itu aja untuk pembelajaran kita hari ini. Pertemuan kita selanjutnya kita akan melakukan praktikum percobaan difusi dan osmosis. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tidak ada? Oke. Silakan ketua kelas pimpin doa. Kita pulang. Before we go home, let us pray together. Dear God, thank you for the knowledge you got today. Now we're going to go home. Please bless us on our way back home. Bless our teachers and bless our parents. Wherever they are, we will pray. Amen. 谢谢老师。